tiap hari selama hampir setahun ya makan nasi sama kerupuk tok itu selama setahun. Dan ayah saya semakin waktu itu sakit stroke dan akhirnya aku nggak bisa ceritain masih sampai nangis kan. Perkenalkan, saya Dani. Sebenarnya Mas, yang mungkin banyak orang tahu, saya nggak lulus kuliah. Pernah kuliah, tapi nggak sampai akhir. Karena faktor dulu ekonomi, saya memutuskan kerja di tempat orang tuh, mulai dari jaga warnet, jualan sepatu, jualan keripik, dan jualan macam-macam pun. Palu gada, apa yang lo mau gue ada gitulah. Dan setelah itu aku buka usaha itu. Dan setelah itu saya harus tahu apa namanya passionku di mana. Itu kan macam-macam, ada jualan ini, jualan itu, saya gimbang, muter sana muter sini. Akhirnya harus bisa satu keahlian yang khusus biar arahnya itu pekerjaan yang bisa dibuat tetap gitu ya istilahnya. Saya bertemu sama kawan itu buka usaha desain grafis. Di situ saya belajar banyak tentang dunia desain, dunia digital, dunia marketing juga ada. Berjalannya waktu, kita berpisah dan kesibukan masing-masing. Saya jualan online setelah itu. Jualan online dengan keahlian yang saya sebelumnya pernah kerjakan. Dari foto yang tadi saya ceritakan, keahlian di foto, keahlian di desain, seperti itu. Yang kemudian jalannya waktu, saya lebih fokus di dunia fotografi, di dunia ini, karena lebih banyak yang orang-orang butuhkan di dunia seperti ini kan, terutama produk dan jasa mereka untuk mereka kembangkan di sosial media atau pemasaran mereka. Setelah berjalannya waktu lagi, order makin numpuk dan saya bingung waktu itu Mas, enaknya nambah orang atau tetap saya kerjain sendiri apa-apa gitu. Terus saya mencoba buka loker. Waktu itu yang pertama kali saya rekrut adalah tim desain grafis sama bagian stylist, karena di desain grafis itu lebih ke pros-pronya dan stylist lebih ke kerapian untuk produknya. Dan selling waktu itu cuma punya 2 karyawan di tahun 2017. Sering berjalan waktu tambah terus yang sampai sekarang di 2024 ini saya mempunyai 10 karyawan. Jadi Mas, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya hanya seorang pegawai swasta yang penghasilannya nggak tetap, dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya menjadi tulang punggung bagi keluarga saya, bagi adik-adik saya, dan bisa mencontohkan mereka apa yang saya perbuat selama ini. Jadi titik terendah saya waktu itu ada 2 pilihan, antara mau nerusin kuliah atau bekerja atau mencari penghasilan sendiri, karena waktu itu benar-benar adik saya waktu itu kecelakaan sampai kakinya diamputasi sama tangan, dan ayah saya semakin waktu itu sakit stroke dan akhirnya setelah penungguan meninggal. Aku nggak bisa ceritain masih nangis ya. Gimana saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada sebelumnya dengan kondisi orang tua yang terbilang tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Saya memutuskan fokus dan di dunia bisnis fotografi ini supaya tidak terulang lagi apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya seperti itu. Dan satu-satunya orang yang selama ini membuat saya tetap semangat, membuat saya tetap berjalan lurus adalah ibu saya sebenarnya. Karena waktu kecil saya salah satu anak yang nggak pernah namanya dilarang dalam melakukan aktivitas apapun. Kan biasanya kalau anak sekarang kan kalau dia
ingin sesuatu, ingin kan selalu dilarang. Kalau dulu saya nggak pernah dilarang. Apapun yang kamu kerjakan boleh semua, apa saja boleh. Makanya ketika saya pindah ke bisnis, banyakkan orang tua kan pengen anaknya kan PNS mungkin ya, kerja di perusahaan yang besar, pilih usaha yang dulu waktu itu mungkin dikiranya anak kuliah kok jualan keripik, anak kuliah kok jualan sepatu, mungkin sepatu yang reseller kan, sepatu yang murah-murah itu kan. Ya apa-apa, yang penting kan saya bisa bantu orang tua dan bisa selesai kuliah seperti itu. Waktu itu dimulai dari adik saya yang mengalami kecelakaan yang akhirnya diamputasi. Setahun kemudian ayah saya kena stroke dan akhirnya beberapa bulan kemudian meninggal. Dan kemudian saya menikah karena faktor ekonomi. Orang tua dari calon saya itu meragukan, pekerjaannya nggak jelas, keuangan juga nggak jelas, dan karena saya waktu itu keinginan kuat karena cinta sama istri saya waktu itu, saya selalu memberikan yang terbaik dari komunikasi sama ayah saya, mertua saya. Akhirnya mereka mau dengan meyakinkan beliau. Percaya atau nggak percaya, waktu itu saya modal nikah cuma 1 juta. Sudah dibuktikan oleh teman-teman saya sekitar yang menyaksikan sebagai saksi. Dan uang 1 juta pun itu pinjam dari teman saya. Jadi kita nikah benar-benar nol, keprihatinan. Dan tidak dihadiri sama orang tua saya. Kan biasanya ada Jawa kan kalau harus dihadiri kedua belah pihak kan, itu nggak dihadiri. Jadi saya sendiri, awalnya saya mau berdekat sendiri, tapi karena teman-teman saya kasihan kan, akhirnya yaudah yuk bareng-bareng tak kancani seperti itu. Dan setelah menikah pun sementara kita masih tinggal, tempat kerja dan tempat tinggal jadi satu. Jadi tempat studio sama tempat tinggal jadi satu. Jadi saya tidurnya di atas kayak gini, ground ini waktu itu di ruko ukuran 6 kali 9 meter seperti itu, kontrak. Tiap hari selama hampir setahun ya makan nasi sama kerupuk tok, itu selama setahun. Alhamdulillah